Semua, share lagi kegiatan aku hari ini ya. Semoga teman-teman bunda-bunda itu nggak bosan ya buat nontonin video aku yang isinya itu aja ya teman-teman. Belum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini tuh siang hari sekitar jam 11-an siang gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi bikin lauk untuk siang ini, untuk makan siang hari ini ya. Dan aku cuman bikin ayam kuah gitu ya teman-teman, karena kebetulan kan anak-anak itu lagi pada kayak batuk-batuk gitu ya. Jadi aku bikin ayam kunyit gitu ya teman-teman. Bikin yang segar-segar gitu ya, biar badannya juga enak gitu ya teman-teman. Aku udah sering bikin ini ya teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan sih nggak bosan ya, kok menunya kok itu terus gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit aku doain cepet sembuh, dan yang lagi punya hajat semoga cepet terkabul ya teman-teman, amin. Oke lanjut. Nah ini sebenarnya itu aku bikin video itu pas hari Minggu ya teman-teman, tapi baru sempat aku edit ya. Jadi makanya ini siang hari itu Kenzo ada di rumah gitu ya, karena kalau hari Senin sampai Jumat itu dia biasanya sekolah ya, dan dia itu pulangnya siang banget, sekitar jam 2 gitu sampai rumah ya, padahal masih kelas 1 ya teman-teman. Sekarang anak-anak kelas 1 aja pulangnya itu suka udah siang banget gitu ya teman-teman. Kadang suka kasihan gitu, pulang-pulang udah capek, pulang-pulang udah ngantuk padahal belum makan gitu ya teman-teman. Makanya biasanya kalau di hari pas Kenzo ekstrakurikuler itu biasanya aku yang ikut jemput gitu ya teman-teman. Jadi aku datangnya biasanya jam 1 kan, pas dia itu udah pulang pelajaran, jadi aku bisa suapin dulu nanti sekitar 10 menitan doang soalnya ya, untuk jedanya lanjut ekstrakurikuler gitu ya teman-teman. Jadi lumayan untuk bisa suapin dia, karena kalau aku nggak kayak gitu kasihan ya teman-teman, karena pulang-pulang sampai rumah bisa sampai setengah 3 gitu, bisa sampai jam 3 gitu. Kalau nggak makan itu kayaknya kasihan gitu ya teman-teman. Apa nih bunda-bunda teman-teman yang anaknya kayak gitu juga, baru masuk SD pulangnya udah kesorean gitu ya. Gimana kalau bunda-bunda nyikapinnya? Kalau aku biasanya kan dia istirahat 2 kali, jadi untuk bekal aku emang bawain itu 2 kali ya teman-teman, karena di sekolah Kenzo itu nggak boleh jajan di luar ya, harus bawa bekal gitu ya teman-teman. Jadi ya udah tiap hari itu aku bawa dua kotak makan gitu, bawa 2 bekal gitu, dan minumnya juga bawa 2 gitu, susu bawa 2, pokoknya serba 2 gitu ya, karena kan 2 kali istirahat gitu ya teman-teman. Oke lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Nah tadi di kompor itu aku lagi masak ayam, dan bumbu-bumbunya tadi juga sudah aku masukkan ya. Tadi untuk bumbunya itu ada bawang merah, ada kunyit, ada serai ya teman-teman. Itu aja, tapi menurut aku itu rasanya seger banget ya, anak-anak juga suka, karena kebetulan kan nggak ada yang doyan pedas ya, jadi kayak gitu aja tuh udah enak banget. Nunggu ini ayam aku matang, ayam kuahnya matang. Ini aku sambil cuci piring ya teman-teman. Ini bekas yang tadi pagi, bekas sarapan. Jadi pagi ini, minggu ini, biasanya kan kalau setiap hari minggu itu kan makan di luar, tapi tadi itu males gitu ya, males keluar. Jadi udah akhirnya aku tadi pagi bikin nasi goreng gitu ya teman-teman. Alhasil jadinya wastafelnya pagi-pagi itu udah numpuk ya. Halo bunda-bunda, hari ini pada masak apa nih di rumah? Bisa komen-komen ya di kolom komentar. Siapa tahu nih bisa jadi referensi aku, bisa jadi ide aku untuk masak di hari selanjutnya gitu ya teman-teman. Lanjut. Nah ini aku cuci piringnya sudah selesai, jadi udah beres, tinggal bagian lap-lap aja. Dan ini ada Kenzo, katanya kompornya itu ada asapnya gitu ya teman-teman, jadi dia ditiup-tiup, katanya takut kebakar.
Nah lanjut, ini aku mau lap-lap ya teman-teman area dapur ini. Sebenarnya itu dapurnya kecil ya teman-teman, dapur aku itu kecil, cuman kayak panjang gitu, jadi kayak kelihatan luas gitu, kayak kelihatan besar. Sebenarnya itu kecil banget ya teman-teman, cuman panjang aja. Dan ini aku lap-lap yang tembok-tembok juga, karena kalau masak kan suka ciprat-ciprat gitu ya teman-teman, minyaknya kesana kemari. Dan ini juga sisa-sisa tadi cuci, banyak busa-busa, jadi sekalian aku lap semua biar kayak kinclong gitu, biar enak aja dilihatnya ya teman-teman. Menurut aku kalau wastafel itu dalam keadaan bersih gitu, mau ngapa-ngapain juga enak gitu ya, mau cuci-cuci apa, mau cuci-cuci sayuran, mau ngapain, pokoknya enak kalau wastafel itu dalam keadaan bersih ya teman-teman. Nah, setelah selesai bersihin area dapur, udah wastafelnya udah kinclong, semuanya udah kinclong, lanjut ini aku sapu-sapu ya teman-teman. Ini aku sapu-sapu aja, jadi ngepelnya nanti pas udah beres gitu, setelah anak-anak itu udah pada makan ya teman-teman, karena ini kan anak-anak belum pada makan. Jadi biasanya kayak Elena itu makannya kan berantakan gitu ya teman-teman, ke lantai gitu berhamburan, namanya anak bayi makan sendiri gimana lah ya teman-teman. Jadi aku putusin untuk ngepelnya nanti aja, jadi aku sapu-sapu dulu. Setelah selesai sapu-sapu, ini aku mau kupas buah dulu. Nah untuk hari ini anak-anak buahnya itu mangga ya teman-teman. Biasanya tiap hari itu aku ganti-ganti untuk buahnya. Ini biasanya kalau mangga itu aku jus, cuman hari ini enggak lah ya, aku potong-potong kayak gini aja biar anak-anak nanti pas selesai makan itu bisa langsung makan gitu. Aku dinginin biar anak-anak itu paling suka kalau didinginin gitu ya teman-teman. Jadi ini aku kupas-kupas dulu baru aku dinginin gitu. Ini nanti pas anak-anak udah selesai makan bisa langsung aku kasih gitu ya. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah like, komen, dan subscribe-nya. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir ke channel aku ucapin selamat datang ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman itu nggak keberatan buat subscribe ke channel aku, biar channel aku makin berkembang dan biar aku juga makin semangat untuk bikin videonya ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum sempat aku kunjungin balik, mohon bersabar ya, nanti aku bakal kunjungin, cuman aku cicil-cicil ya, karena aku biasanya itu berkunjung ke channel teman-teman itu malam, nunggu anak-anak itu pada tidur dulu, karena kalau siang kayak gini itu susah banget untuk pegang HP ya teman-teman. Apalagi kan si Elena sama si Kenzo itu anak-anaknya nggak bisa diem ya, jadi kalau emaknya megang HP pasti mau ikutan aja gitu ya. Jadi aku akalin aja, jadi berkunjungnya itu malam pas anak-anak itu udah pada tidur, jadi lebih tenang, lebih leluasa gitu, nggak ada yang ganggu gitu ya teman-teman. Ya lanjut, nah ini ayam kuahnya sudah matang, jadi ini aku siapin untuk anak-anak makan ya. Dan ini yang pertama ini aku siapin untuk Kenzo, karena dia itu nggak mau yang gigit-gigit sendiri, jadi ini aku potek-potekin dulu ya, biar nanti dia makannya itu gampang gitu ya. Nah ayamnya itu masih panas banget, jadi aku potong-potonginnya pakai gunting kayak gini, jadi biar gampang gitu, soalnya panas banget kalau di potek-potekin pakai tangan gitu ya teman-teman. Hadiahnya ini aku mau sendiri-sendiri untuk makan si Kenzo dan Elena, tapi karena ini makannya sama, ya udah akhirnya aku mau suapin aja untuk anak-anak ya, jadi satu piring untuk dua, jadi biar cepet gitu. Biasanya kalau barengan itu si Elena itu makannya lebih banyak ya teman-teman, cuma ya memang nggak bisa diem aja anaknya ya. Pokoknya masih ekstra sabar untuk suapin si Elena ya teman-teman. Beda lagi sama si Kenzo-nya, dia itu paling gampang anaknya. Apa aja yang dikasih sama emaknya itu dimakan semuanya ya teman-teman. Dia itu paling gampang dari bayi itu nggak pernah GTM, makanya badannya itu agak-agak semok gitu ya teman-teman. Beda lagi sama adiknya, dia itu susah banget untuk makan. Jadi ya udahlah, harus sabar. Yang penting ada makan ada makan gitu, sesuap dua suap gitu pasti ada juga, cuman nggak sebanyak Kenzo makan gitu ya teman-teman. Nih bunda-bunda di rumah yang ngalamin anaknya lagi GTM sama kayak aku, atau yang udah lulus dari GTM, gimana nih tipsnya biar anak-anak itu nggak GTM lagi ya teman-teman? Bisa komen-komen ya di kolom komentar, siapa tahu nanti aku bisa ngikutin, nerapin juga sama kayak bunda-bunda ya. Ya teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye.